Muslimah Granada. Bertemu lagi nih dengan Miss Eva. Tapi untuk kali ini dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya, agar belajar kita hari ini semakin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang membangun Masjid Nabawi dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Pembelajaran hari ini adalah melanjutkan dari pembelajaran yang pekan lalu ya, yaitu tentang membina masyarakat Madinah. Oke, teman-teman, tolong disimak dengan baik ya. Membangun Masjid Nabawi adalah menjadi salah satu langkah pertama setelah Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun untuk tempat beribadah. Masjid Nabawi ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat sederhana, tidak seperti yang ada di foto-foto Masjid Nabawi pada saat ini. Masjid Nabawi ini didirikan di atas tanah milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, baik Ansor maupun Muhajirin, bergotong royong untuk membangun Masjid Nabawi. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat pembinaan agama untuk bermusyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumahnya untuk menjadi tempat tinggal beliau dan keluarganya di sebelah Masjid Nabawi. Di sebelahnya terdapat kamar-kamar yang digunakan oleh para sahabat yang belum memiliki rumah atau dijadikan tempat tinggal untuk kaum duafa. Begitulah sedikit sejarah tentang membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk hidup rukun dan menjalin persaudaraan antara sesama Muslim. Oleh karena itu, beberapa hari setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka semua berjumlah 90 orang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka atas dasar untuk tolong-menolong. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq dengan Harith bin Zubair. Lalu ada Umar bin Khattab yang dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Selanjutnya ada Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Lalu ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi dan seterusnya. Setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Begitulah cara Rasulullah SAW menjadikan mereka bersaudara dan saling mencintai atas dasar ukhuwah Islamiyah. Dengan dipersaudarakannya itu, terciptalah masyarakat yang kokoh, damai, dan berdampingan, karena mereka hidup dengan rukun. Begitulah langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah.
Dalam membina kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan agar tetap bekerja dengan giat dan tekun untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sesama kaum muslimin harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan orang Muslim yang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin agar sesama kaum Muslimin bisa saling tolong menolong dan membantu. Selain untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Baitul Mal pada tahun kedua Hijriyah. Baitul Mal itu adalah lembaga keuangan yang mengatur setiap harta benda dari kaum muslimin. Zakat dari kaum muslimin tersebut disimpan dan dikelola di Baitul Mal. Kemudian akan disalurkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Begitulah penjelasan materi tentang membangun Masjid Nabawi dan mempersaudarakan kaum muslimin dengan kaum Ansor. Begitu pula penjelasan dari membina masyarakat Madinah. Dengan berakhirnya pembelajaran bab 1, maka Miss Eva akan melaksanakan penilaian harian. Tetapi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal dari pembelajaran bab 1. Untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai ya. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Eva pamit, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.